Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Luangku, Luang Kuliner Keluarga. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan masak rendang. Siapa sih yang bisa menolak kelezatan masakan legendaris asal Minangkabau ini? Kaya rempah, gurih, pedas, dan aromanya bikin siapa saja tergoda. Yuk kita buat rendang daging yang dijamin bikin ketagihan. Pertama, kita siapkan daging sapi segar. Pilih bagian yang sedikit berlemak agar hasilnya lebih empuk dan gurih. Potong-potong agak besar supaya tidak hancur walaupun dimasak lama. Ini daging sapinya sudah kita potong-potong. Sekarang kita siapkan bumbu halus ya. Ini ada bumbu-bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, kunyit, lengkuas, dan sedikit ketumbar. Semua ini akan kita haluskan sampai benar-benar lembut. Jangan lupa bahan pelengkapnya, ada serai, daun salam, daun jeruk, dan yang tidak kalah penting ada santan kental dan santan agak cair. Dan ini bumbu rendangnya sudah kita blender ya. Bumbu rendangnya sudah kita blender, siap untuk kita goreng. Selanjutnya kita iris-iris bawang merahnya ya. Tadi bawang merah tidak kita blender teman-teman ya. Kita iris-iris. Setelah itu bumbu yang kita blender tadi teman-teman semua, sobat luangku, kan kita aduk dulu ya tadi bawang merahnya. Nah sekarang kita masukkan bumbu yang telah kita blender. Kita aduk-aduk sampai merata dan bumbunya sampai matang. Selanjutnya kita masukkan bumbu rendang instan ya. Ini yang membuat enak teman-teman ya. Bumbu rendang instan kita masukkan, kita aduk-aduk hingga merata agar saat nanti daging yang kita rebus ataupun kita masukkan ke dalam wajan ini benar-benar meresap ke dalam daging. Bumbunya kita aduk-aduk ya teman-teman ya, agar tidak gosong, karena ini adalah wajan anti lengket. Baik, selanjutnya kita masukkan daun salam, daun jeruknya, ada serai juga teman-teman ya. Tuh ada serainya, kita aduk-aduk ya, sobat luangku ya. Terakhir kita masukkan dagingnya. Nah, ini adalah teman-teman daging sapi ya. Daging sapi. Selanjutnya kita tambah santan encer sekitar setengah liter ya. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk terus sampai nanti dagingnya benar-benar umum ya teman-teman ya. So, kita aduk-aduk dulu, kita biarkan agar santan yang telah kita siramkan ke daging tadi nanti cepat menjadi matang. Dalam pembuatan rendang ini teman-teman ya, kita menggunakan dua santan. Pertama santan encer dan yang kedua kita menggunakan santan yang kental. Oke, inilah teman-teman santan yang kental ya, santan yang kental yang sudah tadi beli di warung ya. Ini nanti akan kita siramkan di daging rendangnya. Nanti kalau sudah daging ataupun santan yang encer tadi udah mulai mengering ya teman-teman ya, kita tunggu sampai benar-benar mendidih teman-teman ya. Nah ini kita lihat di sini tidak mutlak daging full teman-teman ya. Ini ada gajinya sedikit nanti biar ada ininya, ada minyaknya, jadi tidak mudah gosong saat direbus. Daging rendang yang kita rebus saat ini teman-teman ya, jangan sampai kita tinggalkan teman-teman ya, nanti takut kalau kita tinggalkan nanti akan mengering dan gosong, karena untuk bisa mengurangi cita rasa dari rendang yang akan kita buat ya. Jadi harus kita aduk-aduk terus teman-teman ya sampai mengering ini. Baik sobat luang kuliner keluarga, ini kita lihat lebih dekat ya. Ini sudah mulai airnya bergejolak ini ya. Nah, kita lihat ya. Terus kita jangan lupa untuk selalu mengaduknya ya, agar santannya tidak pecah teman-teman ya, agar tidak kita aduk-aduk
Jangan sampai nanti santannya menjadi pecah. Nah, nanti teman-teman semua ya, jika sudah berubah warna, dagingnya sudah menjadi agak kehitam-hitaman, ya, itu bertanda bahwa daging tersebut sudah mulai matang, teman-teman ya. Teman-teman sobat luangku ya, tapi kalau Anda ataupun sobat luang kuliner semua pernah melihat video sebelumnya itu sudah ada rendang. Nah, itu pada waktu ini teman-teman ya, pada waktu Hari Raya Kurban. Dan tentunya sobat luangku semua, hari ini kita juga ya membuat ataupun masak rendang ya, karena kita kangen dengan masakan rendang ya. Kalaupun ada kesamaan itu berarti bukan kita menyamakan, tapi kita selalu membuat ataupun berinovasi untuk mendapatkan rasa daging rendang yang lebih enak ya teman-teman semua. Terus kita aduk teman-teman ya, sampai asat ya, bumbunya sampai asat. Kalau bumbu ataupun memasak rendang itu memerlukan waktu yang lama teman-teman ya, 1 sampai 2 jam, karena tekstur dagingnya nanti itu harus benar-benar empuk ya. Tekstur dagingnya harus benar-benar empuk. Ini udah mulai bergejolak ataupun mulai umum teman-teman ininya ya. Tuh. Oke teman-teman sobat luangku, ya ini adalah setelah berapa menit ya, sekitar 30 menit ya. Ini kita rebus dagingnya ataupun rendangnya, santannya ya, ini udah mulai mengering ya. Tuh kita lihat sudah mulai mengering teman-teman. Jangan lupa untuk selalu kita aduk-aduk ya, tapi pelan-pelan saja teman-teman agar dagingnya tidak hancur. Tuh kita lihat teman-teman ya. Tuh lebih dekat lagi. Mantap bener teman-teman ya. Ini adalah masakan khas Minangkabau ataupun rendang khas Minangkabau. Untuk teman-teman yang ingin membuat ataupun memasak rendang ini, bisa dilihat nanti di video ini ya selanjutnya. Tuh. Mantap teman-teman. Kita aduk-aduk ya, jangan sampai gosong. Kita aduk-aduk terus teman-teman ya, jangan sampai santannya menjadi pecah. Kalau pecah nanti rasanya akan beda ya. Jadi kalau membuat rendang memang membutuhkan kesabaran yang tinggi teman-teman ya. Harus kita tungguin, tidak boleh kita tinggal pergi kemana-mana. Oke, kita lihat teman-teman ya. Ini sudah mulai asat santan encernya tadi ya. Tuh. Santannya sudah mulai asat, dan nanti kalaupun sudah benar-benar asat, nanti kita siramkan lagi santan kentalnya ya. Nah ini adalah teman-teman ya, santan kentalnya nih. Ini agak-agak kental ini ya, tapi tak seencer santan yang pertama tadi kita tuangkan ke wajan tadi ya. Ini untuk yang kedua nanti teman-teman santannya ya. Terus kita pantau teman-teman ya, agar ini ya, agar tidak menjadi minyak santannya ya. Kita pantau terus teman-teman. Terus kita aduk-aduk ya, takut nanti hasilnya kurang memuaskan kalau tidak kita tungguin. Beda halnya kalau masak ini ya, gulai teman-teman ya. Masak gulai itu
Yang penting dagingnya sudah empuk aja itu udah mateng ya. Kalau daging atau membuat rendang ini memang kita prosesnya butuh kesabaran teman-teman ya. Harus selalu ditungguin. Tuh. Jangan lupa untuk sobat luwengku semua yang menonton video ini, silahkan subscribe, boleh di share, boleh di like, dan boleh komentar. Tuh teman-teman ya. Mantep banget teman-teman. Ini tidak seluruhnya daging teman-teman ya. Ada gajinya tuh. Tuh ada gajinya. Sebetulnya gaji itu manfaatnya agar saat kita rebus ini tidak mudah gosong teman-teman. Karena gaji itu kan mengandung minyak ya. Karena gajinya itu mengandung minyak. Jadi kalau saat kita merebus daging seperti ini, nanti tidak mudah gosong teman-teman ya. Terus kita aduk-aduk teman-teman. Ini sekitar sudah 45 menit teman-teman ya. Kita masak daging rendang ini. Memang masak daging rendang ini sangat membutuhkan kesabaran teman-teman ya. Jangan sampai kita tinggalkan saat memasak daging rendang. Karena apa? Ya nanti takutnya kalau kita selalu kita tinggalkan, dagingnya menjadi gosong dan rasanya kalau kita tinggalkan rasanya akan beda ya. Membutuhkan kesabaran dan perlu kesabaran juga sih, perlu kesabaran untuk memasak daging rendang ini. Baik teman-teman semua tanpa terkecuali, ini sehubungan dengan sudah asat ya. Selanjutnya kita masukkan santan kentalnya. Nah, santan kental kita masukkan. Setelah itu kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk. Ini sekitar udah 1 jam teman-teman ya, 1 jam daging rendangnya tadi sudah kita coba sudah empuk. Dan terakhir tadi kita memasukkan santan kentalnya. Kita tunggu sampai santannya itu mengering ya. Nah, santannya nanti mengering. Kita tunggu saja teman-teman ya, ininya ya. Airnya mendidih, santannya mendidih. Tuh. Untuk sobat luwengku yang pengen membuat ataupun memasak rendang ya, nanti bisa dilihat di video ini ya. Simpel sekali teman-teman ya, mudah sekali masak rendang itu dan tidak repot ya. Bahan utamanya ya pasti daging ya, mau daging sapi, mau daging kambing, mau daging kerbau. Mudah ini mudah didapat di toko-toko terdekat ya, ataupun di pasar ya. Nah ini teman-teman ya, kalau mau tahu ya, ini sebetulnya tidak mutlak daging semua ya. Ini ada ditambahin tetelan tadi teman-teman ya. Ini yang putih-putih ini adalah di gajih ya, gajihnya ya. Nah, kita aduk-aduk teman ya, jangan sampai santannya nanti menjadi pecah ya. Kalau sudah pecah nanti rasanya beda. Kita aduk-aduk terus teman ya.
karena resepnya adalah biar dagingnya itu benar-benar meresap, dagingnya benar-benar meresap, bumbunya benar-benar meresap, itu harus dibutuhkan beberapa waktu yang lama. Baik, selanjutnya teman-teman kita masukkan garam ya. Garam, kalau garam sesuai selera teman-teman ya. Kalau yang suka asin boleh dikasih agak banyak. Selanjutnya dikasih penyedap. Nah, dikasih penyedap ya. Kita aduk-aduk terus teman ya. Kalau sobat luangku pengen membuat ditambah dengan ini ya, gula putih secukupnya. Nanti kita tambah gula merah. Gula merahnya ya. Oh gitu ya. Kalau ini bisa memakai gula merah ataupun gula putih ya, sesuai selera teman-teman ya. Daun kunyit nggak ada. Tadi itu mau dikasih daun kunyit, lupa ya. Di warung juga sebetulnya ada mungkin ya, tapi cukup seperti ini aja. Yang penting bumbu rendangnya itu sudah kita masukkan ya. Tadi bumbu rendangnya kita menggunakan yang ini teman-teman ya. Sobat luangku menggunakan yang bumbu instan ya. Bumbu instan yang bisa dibeli di warung-warung terdekat ya. Di mana saja boleh ya. Yang penting bumbu instannya yang kalau kita males untuk membuatnya sendiri, bisa beli di warung-warung terdekat. Kita besarkan temennya apinya ya. Ini udah airnya ataupun kuahnya sudah mulai umuk ataupun bergejolak ini ya. Tuh. Pokoknya harus selalu kita aduk teman-teman ya, agar santannya tidak menjadi pecah. Sebetulnya ini juga sudah matang teman-teman ya. Ini namanya kalau banyak kuahnya ini namanya gulai ya. Tapi kalau kita keringkan ini namanya menjadi rendang. Ya, ini mirip-mirip dengan rendang khas Minangkabau. Tuh. Mantap rasanya teman-teman. Tuh. Pokoknya selalu kita aduk. Kita tambah ininya ya, sesuai selera teman-teman ya. Sesuai selera kita tambah penyedapnya, garamnya ya. Nah, itu kaldu ya, kaldu sapi ataupun kaldu ayam boleh. Kita tunggu sampai santannya mengering ataupun asap teman-teman ya. Oh mantap teman-teman. Buat sobat luangku semua, jangan lupa tonton terus videonya ya, agar tidak gagal paham. Mantap. Oke sobat luangku ya, ini dagingnya sudah matang sebetulnya teman-teman ya, sudah matang ini, karena airnya sudah ataupun santannya sudah mendidih banget. Tuh ya, kita lihat ya, santannya sudah mendidih banget. Jangan lupa untuk selalu diaduk teman-teman ya, kita aduk. Jangan sampai pecah, pokoknya jangan sampai pecah. Ini namanya santannya. Dan ini nanti kita aduk sampai benar-benar asat ya ataupun kering ya. Tuh. Aduk-aduk terus.
Ini sekitar udah 1 jam 15 menit ya kita membuat daging rendang ini. Hampir mateng teman-teman ya. Pokoknya kita tunggu sampai asat ini. Sampai asat ya. Ya kuahnya tinggal sedikit lah. Nanti kalau kuahnya tinggal sedikit baru pertanda ataupun rendang siap untuk dikonsumsi. Mantap teman-teman. Sobat Luangku, apa kabar semuanya? Jangan lupa ya untuk di subscribe. Manas. Sudah mulai mengering teman-teman ya, sudah mulai asat santannya ini. Sekitar 1 jam 30 nih teman-teman ya. 1 jam 30 kita membuat rendang. Mantap teman-teman. Tuh. Maknyos. Mantap. Rendang ala Luangku, Luang Kuliner Keluarga. Makanan yang cocok untuk keluarga, Luang Kuliner Keluarga. Baik sobat Luangku, ini sudah jadi rendangnya ya. Lebih cenderung ke gulai ya, tapi ini benar-benar memasak rendang ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.